Erick Thohir tegas, Kluivert harus menangkan semua laga di babak 4. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak main-main soal target timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pernyataan terbarunya, ia menegaskan bahwa pelatih kepala Patrick Kluivert harus membawa skuad Garuda menyapu bersih semua pertandingan di ronde keempat nanti. Erick sadar betul, tantangan di babak keempat bukan main-main. Tapi ia juga yakin, dengan persiapan matang dan semangat juang yang tinggi, Indonesia bisa tampil maksimal. Ia mengingatkan, jika timnas gagal lolos di babak ini, peluang Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 akan semakin tipis dan penuh rintangan. Round 4 ini jadi penentuan. Kalau kita tidak lolos sekarang, akan makin sulit ke depannya, ujar Erick dalam pernyataan resminya. Pernyataan ini sekaligus menjadi pesan kuat kepada Patrick Kluivert dan seluruh jajaran pelatih untuk bekerja ekstra keras. Dukungan publik terhadap skuad Garuda sedang tinggi-tingginya, dan harapan lolos ke Piala Dunia kini menjadi mimpi bersama seluruh rakyat Indonesia. Kini bola ada di kaki Kluivert dan tim. Mampukah mereka menjawab tantangan besar ini dan menorehkan sejarah baru untuk Merah Putih? AFC dikabarkan telah menetapkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Inilah 3 kerugian bagi timnas Indonesia. 1. Kurangnya dukungan supporter. Laga tandang membuat timnas Indonesia kehilangan sebagian pemain ke-12 alias supporter. Yap, partai kandang yang dihelat di Jakarta selalu ramai dengan supporter. SUGBK pernah mencatatkan penonton sejumlah 70.000 saat timnas Indonesia menjamu Australia, 10 September 2024 lalu. Dukungan supporter membantu energi pemain timnas Indonesia bertambah. Terlebih kelompok supporter timnas Indonesia yang dikenal kreatif dengan yel-yel dan koreografi kebanggaannya. Namun sebaliknya, jika melakoni partai tandang, kuota supporter timnas Indonesia bakal berkurang. Terlebih jika timnas Indonesia bertanding melawan tim tuan rumah. 2. Statistik tak berpihak. Secara statistik menang kalah, hasil tak berpihak kepada laga tandang timnas Indonesia. Dari total 4 lawatan di ronde 3, timnas Indonesia belum meraih kemenangan sama sekali. Timnas Indonesia mencatat masing-masing 2 kalah dan imbang. Kekalahan didapat di markas Australia 4-0 dan Cina 2-1. Sementara hasil imbang pada laga melawan Bahrain 2-2 serta Arab Saudi 1-1. Statistik tersebut tidak lebih baik ketika timnas Indonesia menggelar partai kandang, yang dimana timnas Indonesia berhasil meraih 2 kemenangan di Jakarta. Momen tersebut terjadi ketika mengalahkan Arab Saudi 2-0 dan Bahrain 1-0. Sementara 2 partai sisanya terbagi menjadi hasil kekalahan dari Jepang 0-4 dan menahan imbang Australia 0-0. Dengan paparan di atas, performa timnas Indonesia sedikit menurun ketika melakoni partai tandang. Hal tersebut pun menjadi ancaman saat ronde 4 digelar di markas Bahrain maupun Arab Saudi. 3. Persiapan yang mepet. Terakhir, potensi kerugian timnas Indonesia juga terkait waktu persiapan yang mepet. Perlu diketahui, jadwal ronde 4 akan dilangsungkan secara berdekatan dengan jadwal kompetisi awal musim 2025-2026. Maka para pemain timnas Indonesia berpotensi sibuk dengan agenda masing-masing klub. Para pemain timnas Indonesia sendiri berkarier di kompetisi yang beragam. Ada yang dari Liga 1 Indonesia, Eredivisie, Bundesliga, Major League Soccer, Serie B, hingga Championship. Namun, ketika jeda internasional tiba, para pemain timnas Indonesia langsung mengalihkan fokus ke ronde 4. Para pemain akan menempuh perjalanan udara ke lokasi pemusatan latihan yang telah ditentukan. Diperkirakan, lokasi TC akan dihelat di tempat timnas Indonesia bermain. Namun, dengan latar belakang kompetisi yang beragam dapat menyebabkan perbedaan kedatangan para pemain timnas Indonesia. Hal tersebut pun berpotensi menghambat persiapan timnas Indonesia di jadwal mepet menuju pertandingan. Andaikan timnas Indonesia yang menjadi tim tuan rumah ronde 4, permasalahan di atas setidaknya dapat lebih diatasi. Pasalnya para pemain dari klub Liga 1 tidak usah jauh-jauh bertolak ke lokasi TC. Dan persiapan timnas Indonesia pun jauh lebih matang di jadwal yang super padat. Bagaimana menurut kalian? Beri pujian setinggi langit pada Stefano Lillipali, ini kata Patrick Kluivert. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert beri pujian setinggi langit pada Stefano Lillipali yang kembali ke skuad. Setelah absen cukup lama dari panggilan timnas Indonesia, Stefano Lillipali akhirnya kembali dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat skuad Garuda. Terakhir kali Lillipali mengenakan seragam merah putih adalah pada Maret 2023, saat menggantikan Egy Maulana Fikri yang mengalami cedera dalam pertandingan melawan Burundi. Setelah 2 tahun berlalu, Kluivert menilai inilah saat yang tepat untuk menghadirkan kembali pengalaman dan kualitas Lillipali ke dalam tim. Ya, saya memanggil dia, Lillipali, karena dia memiliki kualitas, kata Patrick Kluivert dalam sesi latihan di Bali United Training Center pada awak media. Selain itu, pengalamannya juga sudah lama di Timnas Indonesia dan Liga Indonesia.
Sosoknya selalu menarik untuk kita. Dia punya pengalaman yang bisa dicontoh oleh pemain muda, tambahnya. Lillipali saat ini membela Borneo FC dan tampil konsisten sepanjang musim Liga 1 2024-2025. Ia mencatatkan 8 gol dan 10 assist dalam 30 laga bersama tim asal Kalimantan itu. Keberhasilannya membawa Borneo FC tampil solid di papan atas klasemen Liga 1 turut memperkuat alasan pemanggilan kembali dirinya ke timnas. Secara keseluruhan, Lillipali telah tampil dalam 30 pertandingan internasional bersama timnas Indonesia dan mencetak 3 gol. Ia merupakan bagian dari skuad yang tampil di Piala AFF dan Asian Games dalam beberapa edisi terakhir. Meski tak muda lagi, pengalaman dan ketenangannya di lini tengah kerap menjadi pembeda. Masuknya Lillipali ke dalam daftar pemain menunjukkan bahwa Kluivert mempertimbangkan keseimbangan antara pemain muda dan senior. Pelatih asal Belanda ini tampaknya tengah mencari sosok pemimpin di lapangan yang mampu menjaga ritme permainan dan memberikan pengaruh positif di luar lapangan. Lillipali bisa berperan sebagai gelandang serang atau playmaker yang menjadi penghubung antara lini tengah dan lini depan, memaksimalkan kreativitas di area sepertiga akhir lapangan. Selain itu, peran Lillipali juga penting dalam membimbing nama-nama muda seperti Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner yang diharapkan tampil maksimal di dua laga krusial tersebut. Dengan kombinasi pengalaman dan visi bermain, ia diyakini bisa menjadi motor serangan sekaligus mentor di lapangan. Pemanggilan Lillipali menjadi bukti bahwa Patrick Kluivert tidak semata-mata berpatokan pada usia, melainkan pada performa dan kontribusi nyata di lapangan. Ini juga mengirim pesan kepada seluruh pemain bahwa konsistensi di level klub tetap menjadi pertimbangan utama untuk menembus skuad timnas. Dia punya pengalaman yang bisa dicontoh oleh pemain muda, tegas Kluivert. Dengan kembali mengenakan jersey merah putih, Stefano Lillipali berpeluang menambah caps dan kontribusinya bagi bangsa. Akhirnya, Rizky Ridho terbuka kasih kode ke klub Eropa, dipancing Ragnar Oratmangoen. Langkah pemain naturalisasi timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, menyita perhatian pecinta sepak bola nasional. Melalui unggahan di Instagram pribadinya pada Senin 2 Juni, Ragnar menyampaikan dorongan moral yang kuat kepada rekan setimnya di skuad Garuda, Rizky Ridho. Pemain timnas Indonesia yang kini memperkuat FC Dender di Belgia itu secara terbuka mengisyaratkan bahwa Ridho sudah layak untuk merantau ke Eropa dan menjajal kompetisi yang lebih tinggi. Unggahan tersebut menyertakan foto Rizky Ridho saat menerima penghargaan sebagai bek terbaik Liga 1 versi Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, API. Ragnar menuliskan pesan singkat namun syarat makna, Eropa menunggumu. Tak butuh waktu lama, Ridho pun menanggapi pesan tersebut melalui Instagram story-nya sendiri dengan balasan singkat yang menunjukkan kesiapannya, Insya Allah bro. Interaksi singkat antara dua pilar timnas Indonesia ini sontak menuai reaksi hangat dari kalangan penggemar. Banyak yang menilai bahwa ini bukan sekadar candaan biasa di media sosial, melainkan sinyal kuat bahwa Ridho mulai dipersiapkan untuk mengambil lompatan besar dalam karirnya. Apalagi, performa Ridho musim ini terbilang gemilang bersama Persija Jakarta. Sebagai bek tengah andalan macan Kemayoran, Rizky Ridho tampil konsisten sepanjang musim Liga 1. Ketangguhannya dalam membaca serangan lawan, kepemimpinan di lini belakang, serta kemampuan duel udara yang mumpuni menjadikannya tulang punggung pertahanan Persija. Kontribusinya membawa Persija bersaing di papan atas klasemen pun menjadi sorotan utama media dan analis sepak bola nasional. Keberhasilannya menyabet gelar bek terbaik Liga 1 dari API menegaskan bahwa Ridho adalah salah satu pemain bertahan paling menonjol musim ini. Prestasi itu juga menjadi bukti pengakuan atas kerja keras dan konsistensinya di atas lapangan hijau. Bahkan, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, pun menjadikan Ridho sebagai pilihan utama di lini belakang Garuda. Di sisi lain, pengalaman Ragnar Oratmangoen yang kini merumput di Eropa menempatkannya sebagai sosok panutan yang kredibel. Sebagai pemain yang pernah menjalani kerasnya kompetisi Eropa dan kini memperkuat klub Belgia FC Dender, Ragnar memahami betul tantangan serta peluang yang ada di benua biru. Oleh karena itu, dorongan dari Ragnar kepada Ridho dianggap bukan semata-mata basa-basi, melainkan motivasi tulus dari seorang senior kepada rekan setimnya. Fenomena pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri belakangan ini memang semakin meningkat. Nama-nama seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand menjadi contoh nyata bahwa kualitas pemain tanah air mulai mendapat tempat di kompetisi luar. Ini menjadi sinyal positif bagi regenerasi timnas Indonesia yang tengah membangun kekuatan untuk level internasional. Bagi Rizky Ridho, momentum ini sangat krusial. Di usia yang masih muda dan dengan jam terbang yang terus meningkat, peluang untuk merantau ke luar negeri terbuka lebar. Apalagi, kebutuhan akan bek tengah berkualitas di sejumlah liga Eropa tengah meningkat. Dengan bimbingan dari pemain seperti Ragnar serta dukungan kuat dari pencinta sepak bola tanah air, Ridho diharapkan bisa mengambil keputusan besar demi kemajuan karirnya. Dukungan publik terhadap pemain muda yang berani tampil di level internasional juga semakin menguat.
Semangat nasionalisme yang ditanamkan dalam skuad Garuda kini mulai menunjukkan hasil melalui prestasi individu yang diakui secara profesional. Tidak berlebihan jika banyak pihak mulai berharap bahwa Rizky Ridho akan menjadi nama berikutnya yang menyusul jejak rekan-rekannya tampil di panggung Eropa. Bagaimana menurut kalian? Dari Nigeria ditawari bela timnas Indonesia. Victor Igbonevo mengakui sudah tercapai cita-cita sebagai pemain sepak bola. Ia bersyukur dengan pencapaiannya di Indonesia. Igbonevo mengantarkan Persib back-to-back juara Liga 1. Ia menjadi bagian Persib menjuarai Liga 1 2023 I 2024 dan Liga 1 2024 I 2025. Pemain asal Nigeria itu sebelumnya sudah mengantarkan Persipura juara Liga Indonesia 3 kali. Kesuksesan pemain 39 tahun itu tak hanya di level klub. Ia mampu menembus timnas Indonesia. Victor Igbonevo menjadi pemain timnas Indonesia dengan jalur naturalisasi. Ia pertama kali datang ke Indonesia memperkuat Persipura pada 2005. Pada 10 Oktober 2011, Victor Igbonevo resmi menjadi warga negara Indonesia dengan naturalisasi. Aku bisa katakan sudah tercapai cita-cita sebagai pesepak bola, karena aku dari Nigeria, ditawari naturalisasi dan bermain untuk timnas, kata Igbonevo, dilansir dari laman Persib. Juara di Persipura, main di Liga Champions Asia, main di AFC Cup dan datang di Persib juga juara, ujarnya. Igbonevo debut di timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Asia pada 23 Maret 2013. Saat itu timnas Indonesia kalah dengan skor 1-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Igbonevo dipercaya pelatih Rahmat Darmawan untuk tampil penuh menjaga jantung pertahanan Indonesia. Sejauh ini Igbonevo telah mencatatkan 13 caps di timnas Indonesia. Sementara itu, ada yang tak bisa diraih oleh Igbonevo selama berkarier di Indonesia. Ia tidak sempat merasakan trofi Piala Indonesia. Sejatinya, Igbonevo 3 kali mencapai final bersama Persipura pada 2006, 2007, dan 2008 I 2009. Namun ia selalu kalah di laga final. Apa yang aku tidak dapat adalah Piala Copa Indonesia, kata Igbonevo. Karena aku 3 kali main di final, waktu di Persipura dan 3 final itu kalah. Tapi untuk yang lain aku sudah dapat segalanya, ujarnya. Keputusan bela Garuda bukan keputusan yang sulit, Ula Romeni ungkap alasan utama yang membuatnya yakin dan semangat membela timnas Indonesia. Penyerang timnas Indonesia, Ula Romeni, mengungkap alasan emosional di balik keputusannya untuk membela Merah Putih. Pemain kelahiran Belanda itu menyebut pengalaman spiritual dan kedekatannya dengan masyarakat Indonesia menjadi dorongan utama memilih naturalisasi. Pertama-tama, merupakan kehormatan sangat besar dapat bermain untuk negara besar. Sepak bola sangat hidup di negara ini. Semua orang sangat antusias dan itu terlihat jelas di stadion dan penjuru negeri, ujar Romeni dalam wawancara yang diunggah akun resmi PSSI, Kita Garuda. Romeni mencatatkan debutnya bersama timnas Indonesia saat menghadapi Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret lalu. Dalam laga itu pula, ia mencetak gol pertamanya bagi tim Garuda. Pemain berusia 24 tahun itu mengaku keputusan untuk menjadi warga negara Indonesia, yang ia sahkan pada 8 Februari 2025, tidak datang tiba-tiba. Ia merasa koneksi batin yang kuat saat melihat langsung atmosfer stadion hingga momen bermain dengan anak-anak di salah satu permukiman di Jakarta. Seluruh pengalaman ini membuat saya sangat tertarik untuk bergabung. Jadi bagi saya, itu bukan keputusan yang sulit, ungkapnya. Darah Indonesia yang mengalir dari sang nenek yang berasal dari Medan juga menjadi pemantik emosional. Dukungan dari para penggemar Indonesia turut memperkuat keyakinannya. Sejak di Utrecht, saya sudah menerima banyak pesan langsung dan komentar di Instagram. Mereka menyampaikan harapan agar saya bergabung dengan timnas. Itu semua penuh dengan cinta, dan saya berusaha membalasnya sebanyak mungkin, ujar Romeni. Kini, Romeni sudah mencetak 2 gol dari 2 penampilannya bersama Indonesia. Gol keduanya ia buat saat timnas menekuk Bahrain 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 25 Maret lalu. Jalani musim terakhir, bintang timnas Indonesia Kevin Dix bangga bisa jadi kapten FC Copenhagen, singgung lawan Chelsea. Bintang timnas Indonesia, Kevin Dix, bangga bisa menjadi kapten FC Copenhagen di babak Championship Liga Denmark 2024 I 2025. Dix ditunjuk sebagai pemimpin FC Copenhagen ketika mengalahkan Randers FC di Parken Stadium, Copenhagen. Dix bermain sebagai starter dan selama 90 menit. Fotmob memberikannya rating 7,9, tertinggi ketiga di FC Copenhagen setelah Rodrigo Huescas dan Victor Froholt. Ban kapten FC Copenhagen biasanya melingkar di lengan Victor Claesson, namun penyerang asal Swedia itu baru bermain di babak kedua untuk menggantikan Amin Chiaha. Beberapa kali jadi kapten.
Dix sudah beberapa kali menjadi kapten FC Copenhagen di musim ini, terutama ketika Claesson tidak bermain atau ditarik keluar. Ban kapten FC Copenhagen sempat melingkar di lengan Dix buntut Claesson diganti ketika 2 kali kalah dari Chelsea dalam babak 16 besar Conference League 2024 2025. Merupakan kehormatan besar bagi saya menjadi kapten menghadapi Randers FC, ujar Dix dinukil dari media Denmark, Bold. Saya juga sempat menjadi kapten beberapa menit melawan Chelsea, tetapi tetap saja itu adalah suatu kehormatan ketika pelatih mengatakan hal tersebut kepada saya, imbuh Dix. Musim terakhir. Musim ini menjadi masa bakti terakhir Dix dengan FC Copenhagen. Setelah kontraknya habis pada Juni 2025, ia akan pindah ke Borussia Mönchengladbach di Bundesliga. Bersama FC Copenhagen di berbagai kejuaraan pada musim ini, pesepak bola berusia 28 tahun itu mencatatkan 40 penampilan dengan perolehan 10 gol dan 4 assist. Usai meninggalkan Brisbane Roar, Rafael Struijk berpotensi bergabung Persib Bandung. Rafael Struijk pemain timnas Indonesia saat ini dirumorkan bahwa akan segera merapat ke Persib Bandung usai resmi berpisah dengan klub asal Australia Brisbane Roar. Struijk sudah resmi tidak memperpanjang kontraknya bersama klub Australia tersebut setelah ia didatangkan pada awal musim 2024-2025. Brisbane Roar ingin mengonfirmasi kepergian Rafael Struijk, yang meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir, bunyi pernyataan resmi klub. Bahkan Brisbane Roar telah mengucapkan terima kasih kepada Rafael Struijk terhadap kontribusinya selama ini. Semua orang di Brisbane Roar mengucapkan terima kasih kepada Rafael atas kontribusinya musim ini dan mendoakan kesuksesannya di masa mendatang, bunyi pernyataan Brisbane Roar. Sedangkan untuk Persib Bandung saat ini memang sedang melakukan peremajaan pemain setelah berhasil meraih gelar juara Liga 1 secara back-to-back. Bahkan satu persatu pemain Persib Bandung sudah mengucapkan salam perpisahan kepada klub tersebut dan juga para bobotoh melalui media sosial pribadinya. Salah satunya adalah Ciro Alves yang sudah dipastikan akan meninggalkan Persib Bandung pada musim depan setelah 3 tahun terakhir menjadi tumpuan di lini serang. Dengan mempunyai posisi yang sama dengan Ciro Alves, Rafael Struijk tidak menutup kemungkinan bahwa Bojan Hodak pelatih Persib Bandung akan menawarkan kontrak kepada Rafael Struijk. Apalagi pada saat ini Persib Bandung akan kembali tampil di Asia yang dapat diperkuat oleh Rafael Struijk agar dapat menunjukkan kualitasnya setelah sempat tenggelam. Dan itu juga ia dapat beradaptasi cukup cepat karena kehadiran sosok Mark Klok yang pernah bersama di timnas Indonesia. Dengan begitu, keinginan Persib Bandung dalam mendapatkan Rafael Struijk tidak akan mudah karena tim lain pun diprediksi sedang memburu tanda tangannya. Bayangkara FC merupakan salah satu pesaing berat Persib Bandung untuk mendapatkan tanda tangan Rafael Struijk. Pasalnya saat ini CEO Bayangkara FC Sumarji sempat mengungkapkan keinginan untuk memboyong pemain naturalisasi asal Belanda tersebut di musim depan. Bagaimana menurut kalian? Tak lagi ditutupi, media Vietnam beri pujian setinggi langit buat Martin Paes. Salah satu posisi paling ketat persaingannya di timnas Indonesia adalah penjaga gawang. Pasalnya, Indonesia punya 2 kiper berkualitas dan banyak pengalaman yakni Martin Paes, Emil Audero dan Hernando Ari. Martin Paes harus kerja ekstra keras untuk menjadi kiper nomor 1 tim Merah Putih, karena Emil Audero pun punya kualitas tak kalah mentereng. Namun, jauh-jauh hari kiper FC Dallas ini menegaskan tidak masalah dengan kehadiran Emil Audero. Menurutnya, hal ini justru sangat positif bagi timnas Indonesia. Tentu saja, siapapun yang mau datang dan bermain untuk Indonesia akan saya sambut, ujar Martin Paes. Saya tidak masalah, Emil bisa datang ke timnas Indonesia. Saya akan membuktikan diri di lapangan. Jadi jika Anda mau datang, ya saya selalu terbuka, tegasnya. Pernyataan tersebut rupanya mendapat pujian dari media Vietnam, Plo Oven. Menurut mereka, Martin Paes menunjukkan sikap yang sangat luar biasa. Jelas terlihat bahwa kiper Martin Paes telah menunjukkan semangatnya melalui pernyataannya kepada pers Indonesia, menunjukkan sikapnya yang sangat profesional, keinginannya untuk maju, rasa hormatnya terhadap semua yang ada di sekitarnya, serta rasa terima kasihnya atas kepercayaan Indonesia untuk terus memanggilnya ke timnas, tulis Plo. Bagaimana menurut kalian? Usai tinggalkan Brisbane Roar, Rafael Struijk diincar klub Liga 1 Indonesia, Bali United. Penyerang sayap timnas Indonesia, Rafael Struijk, kini sedang mengikuti pemusatan latihan di Bali. Pemusatan latihan tersebut digelar jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski masuk daftar pemain yang ikut skuad timnas Indonesia, namun Rafael Struijk sudah berstatus tanpa klub usai secara resmi berpisah dengan Brisbane Roar. Hal itu terjadi karena kontraknya bersama tim asal Australia tersebut telah habis pada Juni 2025. Namun sebuah sumber menyebut bahwa pemain berusia 22 tahun itu dirumorkan akan mendekat ke Bali United. Rafael Struijk menjadi pemain timnas Indonesia yang sering didekati oleh banyak fans perempuan. Mereka kerap memberikan hadiah kepada Rafael Struijk kala membela timnas Indonesia.
Sejak performanya di Piala AFF 2024 lalu yang mengecewakan, Rafael Struijk terus kehilangan menit bermain bersama Brisbane Roar. Hal itu berujung pada kontraknya yang tidak diperpanjang oleh Brisbane Roar. Salah satu fanbase menyayangkan performa Rafael Struijk yang terus menurun. Fanbase menyebut jika performa pemain alumni Akademi ADO Den Haag itu menurun karena star syndrome. Jika nantinya Rafael Struijk benar-benar bergabung dengan Bali United, harapannya agar kembali menemukan performa terbaiknya bersama Johnny Jensen sebagai pelatih Bali United. Hingga video ini dibuat, Rafael Struijk telah memiliki 23 caps bersama timnas Indonesia dan berhasil mencetak 1 gol. Bagaimana menurut kalian?